siapa sih yang nggak punya media sosial? Konten itu sifatnya unik. Saya itu nggak percaya diri untuk meminta bantuan. Jadi dengan biaya sendiri, uang sendiri, ini ada kesempatan bagus ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Aku ucapin selamat datang di sesi pelatihan hari ini dalam rangkaian program Galandaya. Sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang sebagai perwakilan dari organisasinya, sebagai penggerak komunitasnya, ataupun teman-teman yang punya inisiatif lokal. Nah, sebelumnya perkenalkan juga nama aku Ara, dan hari ini aku akan jadi moderator teman-teman yang akan menemani dari awal sesi sampai nanti sesi tanya jawab, dan terakhir nanti mungkin kita bisa foto bareng. Pada sesi kedua nanti kita akan um, membahas soal media sosial sebagai alat perubahan. Jadi bukan sekedar kanal komunikasi. Teman-teman nantinya akan diajak untuk memahami apa sih peran strategis media sosial dalam memperluas jangkauan kampanye teman-teman, atau gimana kita bisa mengenali karakter dan keunggulan berbagai platform di media sosial. Nah, untuk itu aku undang Mas Sani untuk menjelaskan lebih lanjut soal bagaimana mengoptimalisasi media sosial untuk kampanye. Silakan Mas Sani. Baik, terima kasih Kak Zahra. Setelah kita mengenal Galang Daya, ya di batch sebelumnya kita langsung ke teknis pembuatan narasi yang buat empati ya, buat terus kemudian visualnya di hari pertama dan hari kedua tuh. Eh, di hari pertama lah di materi-materi pertama di materi awal. Tapi ternyata itu terlalu berat gitu, langsung ke teknis semua nih gitu. Baru pengenalan, baru kita tatap muka, baru kita sapa, baru kenal saya juga, baru kenal Kak Zahra, baru kenal Galanda, udah langsung diajarin, udah langsung dikasih materi gitu ya, sharing tentang teknis-teknis. Jadi terlalu berat. Maka kita coba sifatnya yang umum-umum dulu nih. Pertama, ya tadi kita sudah mengenal Galang Dayanya, teknis sedikit bagaimana bikin daftar di Galang Daya. Nah, sekarang kita mengenal media sosial nih, meningkatkan algoritma di media sosial, jangkau sosial dengan media sosial. Muncul nggak di kawan-kawan? Sudah muncul ya. Daftar isi, peran penting media sosial, beda platform, beda karakter, strategi kampanye media sosial, beda konten, beda kesulitan, perencanaan dan manajemen. Nah, sebelum saya bahas lebih dalam lagi, saya mau tanya kawan-kawan. Kawan-kawan sudah pernah bikin campaign atau ajakan berdonasi atau ajakan keterlibatan orang di media sosial belum? Boleh raise hand aja. Raise hand, klik raise hand kalau memang sudah pernah gitu ya, atau tanda apa reaksi, kasih reaksi aja. Kalau memang kawan-kawan setidaknya pernah, boleh. Sehingga kita bisa tahu nih nanti ke depannya seperti apa sih respon-respon orang, kita sambil bedah aja. Oke, Kak Andri sudah pernah bikin ajakan, nanti kita bisa ngobrol tuh. Terus yang lain, apakah sudah pernah? Kak Iwan dari Puzzle juga sudah pernah. Sambil berjalan kalau kawan-kawan sudah ini, klik aja ya. Biar kita tahu, oh kawan-kawan memang sudah terbiasa nih, gitu. Tinggal kawan-kawan yang sudah pernah melakukan, sudah terbiasa, pertama bisa mengevaluasi bareng di sini, bisa mencocokkan apakah uh, kawan-kawan sudah berhasil atau belum berhasil, di mana nih letak masalahnya, kita diskusi. Jadi sebenarnya memang kita bukan hanya materi, tapi bisa bedah juga dari yang kawan-kawan sudah lakukan. Nah, di sini ini sebenarnya hal umum sudah kita, saya yakin kawan-kawan sudah pasti tahu ya, di era digital ini kenapa media sosial itu penting gitu. Buat pribadi juga penting, apalagi buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, buat ajakan, buat membantu masyarakat, itu jauh lebih penting. Kita libatkan masyarakat yang setiap hari interaksinya media sosial untuk mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya juga kontributif lah, ajakan. Pertama, jangkauannya
luas. Ya udah pasti ya. Sekarang media sosial, pertanyaannya udah di usia 18 tahun ke atas, siapa sih yang nggak punya media sosial? Kalau jadi bukan bukan pertanyaannya bukan apakah semua masyarakat Indonesia punya media sosial? Pertanyaan dibalik, apakah masyarakat Indonesia tidak memiliki media sosial di usia 18 tahun minimal? Berapa kalau tidak punya, berapa kecil, berapa besar sih gitu? Apakah 1%, apakah 10%? Kalau seandainya 10% masyarakat Indonesia di usia 18 tahun tidak memiliki media sosial, artinya kita masih punya peluang 90%. Dan itu semua bisa kita jangkau. Terus biayanya rendah. Kalau sebelum zaman media sosial, kita bikin campaign, kita bikin donasi, kita pertama harus bikin cetak poster. Kedua, kita bikin acara apalah ya, fundraising dan lain sebagainya. Terus kalau kita mau lebih biaya lebih mahal lagi, spanduk, iklan di paling mahal ya, paling bergengsi misalkan radio dan televisi. Semua itu biayanya mahal sekali. Di media sosial biayanya itu rendah. Kalau kawan-kawan bisa secara organik paham algoritma, kawan-kawan bisa dapat perhatian publik lebih besar lagi. Terus kalau kawan-kawan mau menambahkan biaya untuk beriklan di media sosial kampanyenya, yang sudah kita lakukan, biaya 100.000 itu bisa menjangkau ribuan audiens, bisa sampai 10.000 gitu. Jadi kayak besar sekali, tergantung nanti dari kontennya itu lagi. Terus interaktif dan partisipatif. Nah, kalau dulu misalkan nih kita bikin campaign, poster atau ajakan, buat orang komen, buat orang nanya, itu ada delay waktu. Entah itu lewat surat, lewat email, atau ketemu langsung, ada banyak delay waktu yang digunakan. Di media sosial, di saat itu muncul, orang sudah bisa langsung nanya, bisa langsung DM. Ini bagaimana cara kontribusinya gitu. Terus macam-macam orang udah bisa langsung interaksi gitu. Dan saat ini hampir kita semua, berapa persen sih kalau kita punya TV di rumah, yang masih punya TV dengan yang punya handphone, waktu digunakan untuk nonton televisi dan waktu digunakan untuk handphone dan media sosial berapa persen? Kalau saya sendiri, saya bisa akui saya lebih besar di media sosial, di handphone, karena emang bahkan udah nggak nonton TV gitu. Artinya interaktif dan partisipasi publik terhadap media sosial itu sekarang udah tinggi banget. Meningkatkan emosional juga bisa langsung, dan kita bisa tidak perlu banyak tahapan lagi, udah langsung dari kawan-kawan sendiri internal di media sosial, bisa tiap hari bikin, sehingga partisipatif dan emosi publik tiap hari sudah bisa langsung didapatkan. Kalau misalkan kawan-kawan posting foto-foto nih dengan cerita di bawahnya, dapat emosinya publiknya, reaksinya nggak besar, bisa bikin lagi video, bisa bikin poster, jadi bisa langsung evaluasi, besoknya bisa bikin baru lagi. Nah, enaknya media sosial itu kita bisa cepat juga gitu. Terus transparansi dan update, ya kawan-kawan bisa langsung update juga di media sosial, perkembangan donasinya, perkembangan pelaksanaannya. Jadi publik merasa langsung dilibatkan. Beda kalau sebelum media sosial, eranya orang setelah bikin kampanye, setelah bikin penggalangan, selesai, butuh waktu lagi untuk menunggu, untuk mempublikasikan laporannya. Jadi ada proses delay. Nah, saat ini tuh kita serba cepat dan transparan. Selanjutnya, nah beda platform, beda karakter. Ini di sini saya sebenarnya kawan-kawan di luar ini silahkan explore lagi platform apa saja untuk mempromosikan kampanye yang sudah dibikin. Nah, di sini saya coba yang paling umum dan paling kita gunakan dekat sehari-hari kita ada 4.
Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Tapi saya coba tidak berurut nih dari sini. Urutannya saya pokoknya dari WhatsApp dulu. WhatsApp ini door to door, dia jaringannya terdekat, efektif di fase awal donasi, dan to the point. Ada gini, kalau kawan-kawan sudah punya punya campaign, justru saya tuh menyarankan sambil berjalan media sosial, gerakan yang paling masif energinya di WhatsApp dulu. Ajak orang-orang jaringan-jaringan terdekat. Nah, di WhatsApp ini kawan-kawan ajak tuh jaringan-jaringan kawan-kawan, kenalan-kenalan, teman, atau jaringan dari lembaga, dan ajak keterlibatan anggota-anggota lembaga lain juga untuk mengajak. Kenapa? Partisipasi orang-orang terdekat ini akan membantu kepercayaan publik baik di platform dan di media sosial. Bayangkan gini, kalau si kampanyenya ini algoritmanya sudah bagus, engagementnya sudah bagus, setidaknya sudah ada donasi masuk 1 sampai 2 juta, publik yang nggak tahu, yang cuma ngeliat terus nggak tahu ini campaign apa nih, nggak tahu lembaganya apa nih, misalkan ya dari media sosial kita nyebar lebih luas gitu, ketika dia melihat sudah ada kampanye-kampanye dan sudah ada donasi-donasi, interaksi publik, kepercayaan publik semakin mudah didapatkan di situ. Jadi ajak, libatkan, dan itu juga yang pernah saya lakukan. Saya mulai dari ajak keterlibatan orang-orang yang saya kenal dulu, gitu. Nanti baru setelah itu, saat memulai WhatsApp ini, media sosial juga sebenarnya udah berjalan tuh, informasi, terus kondisi, nah sampai akhirnya penggalangannya. Nah, di sini di Instagram itu yang membedakan karakternya dengan platform lain, Instagram itu visualnya kuat. Videonya bisa buat video recap, cocok menjangkau gen milenial, dan storytelling banget. Kita tahu Instagram, Facebook, Instagram, dan TikTok masing-masing berjalan lahirnya itu di beda-beda generasi. Facebook lahir di generasi X, Instagram lahir di generasi milenial, dan kemudian TikTok lahir di Gen Z. Jadi kawan-kawan, ya sebenarnya semua platform ini digunakan oleh masing-masing generasi, masing-masing gunakan. Tapi karakteristik ini sebenarnya si platform ini sudah disesuaikan oleh generasinya, gitu. Maka si Instagram yang kalau anak-anak milenial sebenarnya lebih nyaman menggunakan di Instagram untuk berkreasi, ya visualnya kuat karena udah lebih lama juga, udah bertahun-tahun pakai Instagram, udah bahkan ada yang 10 tahun gitu pakai Instagram. Jadi mereka merasa lebih dekat dengan Instagram. Terus buat storytelling juga bisa. Nah, TikTok ini cocok untuk biasanya banyak dipakai oleh generasi Gen Z ya, untuk kreator-kreatornya. Karena tampilannya, fiturnya itu memang didesain untuk generasi Z yang lebih visual dan audio. Nah, Instagram juga akhirnya mengeluarkan audio visual. Reels kan itu keluar setelah TikTok sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Jangkauannya juga sama tinggi ya, gitu. Challenge-challenge, terus eksplorasi ide konten. Nah, terakhir itu Facebook. Facebook ini dia kekuatannya pertama grup dan komunitas. Maka kalau kawan-kawan nih generasi milenial yang juga dulu pernah pakai Facebook, atau generasi X, dulu tuh tahun 2010 ke 2015-an lah ya. Kayak di bawah 2015, 2010 itu kita tuh di Facebook tuh senang banget ada namanya komunitas, ada grup-grup gitu. Semua komunitas pasti punya grup di Facebook gitu, dan itu bisa dipublikasikan juga buat orang gabung atau di private. Nah, kekuatan inilah justru yang membuat Facebook lebih dekat dengan orang-orang yang punya hobi yang sama. Jadi kawan-kawan masih punya grup, silahkan informasikan itu, bisa membuat fanpage gitu, halaman ya, buat update donasi dan lain sebagainya, dan jangkauan teman-teman lama di Facebook.
Nah, Facebook ini kekuatannya di grup dan jangkauan teman-teman lama ya. Saya rasa orang yang punya Facebook mungkin akunnya sudah usia bisa 10 sampai 15 tahun tuh usia akun si Facebooknya. Bisa lebih tua lagi gitu. Facebook saya aja usianya udah 15 tahun gitu. Itu artinya kalau saya buka Facebook lagi, saya bisa menjangkau teman-teman lama yang di Instagram sudah tidak berteman, apalagi di TikTok lebih tidak berteman lagi gitu, udah lebih baru lagi. Terus oke, strategi kampanye. Nah, ini strategi kampanye kawan-kawan. Di sini ada centang. Oh, centang dari desain ya ke bawah. Nah, di sini itu pertama strategi kampanye tentukan tujuan dan target dari kampanyenya. Ini bukan campaign yang buat di website ya, bukan yang di platform ya, tujuan audiensnya di situ. Tapi maksudnya di sini di media sosial, ketika kawan-kawan ingin menurunkan konten apa nih yang mau dikeluarkan, fotonya, eh, video ataupun poster, pertama tentukan dulu tujuan-tujuannya dan target-targetnya masing-masing dari kawan-kawan ini. Oh, saya mau buat 10 sampai 20 campaign. Tujuannya pertama buat awareness, buat mengenalkan. Terus saya pengen juga mengangkat satu isu ini si korbannya. Saya pengen mengangkat kondisi lingkungannya. Jadi udah diturun-turunkan tuh, udah dibanyakin tuh tujuannya. Saya pengen ini gitu ya, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Terus artinya target masing-masing tujuan tuh punya target-target dari bentuknya. Nah, di situ kawan-kawan sebenarnya udah kebayang nih, campaign seperti apa aja sih yang mau saya bayangkan. Nah, supaya si campaign ini juga nggak setelah tergambarkan, nggak asal jadi, kawan-kawan juga bisa mengenali audiensnya. Nah, audiensnya ini adalah tipikal-tipikal kalau orang, saya nih bikin campaignnya tentang bantuan kesehatan. Orang seperti apa sih kira-kira yang tertarik untuk membantu di kesehatan? Contoh, membantu penggalangan dana untuk penyintas kanker. Kan ada ya, kayak gitu sering ya. Gitu. Atau buat operasi, itu kan juga sering tuh. Biasanya kampanye-kampanye seperti apa sih? Apakah Gen Z? Apakah milenial? Apakah pekerja? Apakah apa nih gitu? Kalian kira-kira nih bayangkan tuh target audiens targetnya. Nah, dari situ kebentukan karakter-karakternya. Oh, saya perkiraan ini orang-orang yang memang sudah bekerja karena mereka punya kemampuan untuk berdonasi, orang-orang di wilayah kota, orang-orang di wilayah kota-kota besar, terus rata perkiraan usianya mungkin kalau untuk kesehatan kanker itu sekitar orang-orang yang di usia 40 ke atas deh. Kenapa? Karena udah di atas usia itu, orang juga sama, dia juga aware terhadap dirinya, takut terhadap kesehatannya, takut terhadap penyakit yang dia tiba-tiba alami, usia di atas itu secara psikologi, maka kita juga berpikir, maka orang-orang seperti itu akan mudah untuk berdonasi, supaya mereka apa ya, bentuk doa mereka supaya mereka juga siapa tahu membantu orang. eh, ini juga saya juga di kesehatan saya juga dijaga dan lain sebagainya lah ya gitu. Saya psikologi orang kan beda-beda gitu. Artinya kita dilihat usia seperti apa gitu. Nah, itu data maka si kontennya udah makin jurus nih. Oke, nggak berarti jangan ada konten-konten yang receh nih, harus agak-agak serius nih gitu. Terus riset akun serupa dan analisa. Nah, riset akun serupa ini eh, kawan-kawan mau bikin penggalangan yang kayak tadi ya, buat kesehatan, nggak buat operasi, buat pembangunan fasilitas, yang kayak pondok pesantren, sekolah dan lain sebagainya, perbaikan-perbaikan ini itu gitu, buat perbaikan hutan, lingkungan gitu. Kira-kira lembaga mana aja atau akun apa aja yang udah pernah bikin campaign, baik itu bentuknya donasi ataupun hanya ajakan atau gerakan. Coba dicek di data nih, followersnya berapa, kontennya seperti apa, konten ini dia. Jadi kita sebelum kita punya tuh sebelum kita bikin tuh udah tahu nih, oh
konten kayak gini untuk akunnya udah 5.000 followersnya, kok kontennya nggak naik ya, like-nya dikit ya. Kalau dia video dia naik nih. Nah, kita udah punya gambaran-gambaran nih akun-akun serupa. Nah, langsung ke bawahnya riset konten dan analisa konten-konten dia tuh. Udah ke data nih akun-akunnya ada 10 sampai 20. Saya sering tuh ngelakuin data-data nyari-nyari akun-akun ini dicek, terus saya follow saya data, terus keaktifannya saya cek, saya lihat gitu. Habis itu saya konten-konten yang bisa relate dengan kita yang lagi kita mau garap. Ya, udah ke analisa. Oh, oke, berarti saya bisa jadi bikin konten-konten yang saya ini. ATM aja nggak apa-apa, amati, tiru, modifikasi gitu. Cuman bentuknya kan beda dengan program kita yang kita bikin. Nah, dari sini baru kita tentukan konten dan branding awal. Nah, kita mau bikin konten awal ini apakah langsung informasi kita punya penggalangan dana atau kita mau bikin dulu aja awareness dulu bahaya ini, kondisi saat ini di Indonesia. Kita mau ngomongin tentang tadi ya contoh kayak cancer gitu, kanker, mau donasi. Kita mau bahas tentang kondisi 10 tahun terakhir penderita cancer di Indonesia. Terus habis itu kita mau bahas edukasi kankernya, kankernya seperti apa. Baru kita mau informasi kita nih lagi ada nih penderita kanker di daerah ini, dia bercerita tentang masalahnya. Habis itu kita seolah-olah menginformasikan masalahnya dia. Setelah itu kita ajak orang bahwa dia sekarang membutuhkan dan bantuan kita semua. Kami dari lembaga A mengajak kawan-kawan untuk membantu beliau bisa cepat pulih atau survive gitu. Nah, dari situ kita buat gitu. Jadi kita tentuan. Nah, konten-kontennya apa-apa aja, video kah, foto kah. Nah, itu kawan-kawan tuh yang analisa bantu tuh. Nanti dari kita juga bisa ngobrol dengan kita, Mas, kita mau bikin, ayo kita diskusi dengan kita, nggak masalah. Buat eksperimen konten, artinya jangan pernah berpikir sekali jadi, bos saya udah bikin tuh konten di YouTube, di video, kok kecil ya, kok ini ya, apa karena kurang ini lah. Nah, ini kelemahan-kelemahan kita. Sekali dua kali bikin nggak maksimal, selesai gitu, atau berpikir ini nggak bagus. Maka sifatnya konten itu kita nggak bisa sekali sekali bikin. Saya juga aktif di konten ya gitu, di akun pribadi pun maupun buat akun pekerjaan atau lembaga dan sebagainya. Konten itu sifatnya unik, bisa sampai puluhan kali baru dapat patternnya, ngerti nih algoritma yang dimau kayak gimana. Jadi eksperimen terus. Bahkan saya berpikir konten saya setiap hari sampai kapanpun itu adalah eksperimen saya. Jadi kalaupun saya gagal, konten ini nggak naik, oh ya udah, saya dapat pembelajaran terusan gitu bikin. Nah, itu yang buat konten semakin kita sering bikin, kita semakin belajar. Bahkan ada yang pernah bilang konten pertamamu itu nggak akan FYP karena kamu bikin konten itu dengan rasa takut, ini bagus apa enggak. Kita dengan prinsip bahwa ini konten ini sudah bagus dan lain sebagainya nih, konten pertama. Konten ke-10 pun juga belum tentu FYP. Kenapa? Karena ini kita hanya baru coba-coba. Bahkan bisa jadi kita nyerah di situ. Bisa jadi konten kamu dari 100 konten yang kita bikin, dari 10-an yang konten yang kita bikin, bisa jadi yang memicu keterlibatan publik, interaksi dan mengenal kita 2 atau 3 konten, bahkan 1. Nah, itu ajaibnya konten. Jadi saya sebenarnya di sini bukan mau pengen nakut-nakutin bahwa wah berarti saya juga ngapain konten kalau kayak gitu susahnya gitu. Artinya semangat kreator itu kan di sini namanya kelas kreator ya. Nah, kawan-kawan, motivasi kreator itu harus kuat untuk eksperimen konten, explore konten, pelajari konten. Jadi nggak selesai udah bikin bagus ini fotonya keren, ternyata publik nggak suka ya. Ini maunya publik apa? Nah, di situ seninya membuat konten. Terus kolaborasi dan libatkan pihak lain. Nah, ini yang sebenarnya sudah di era
industri 4.0, industri digital, kita nggak bisa tanpa kolaborasi. Sulit berkembang atau sulit naik tanpa kolaborasi. Maka kolaborasi ini udah jadi makanan kebiasaan di era digital. Bahkan kalau kawan-kawan lihat nih, kalau konten kreator, sering nggak sih konten kreator ini yang kita sukai, oh dia kok muncul di kontennya si ini, dia muncul di konten, itulah kolaborasi. Jadi saling saling sesama konten kreator aja mereka saling berkolaborasi, apalagi lembaga, apalagi kita punya tujuan gitu. Kita harus libatkan. Kolaborasi ini bisa dengan influencer, bisa dengan konten kreator yang punya masa gitu, atau kita punya teman-teman kita atau yang kita kenal, dia punya masa, dia punya followersnya bagus, Mas, tolong dong bantuin bikinin ini nih, posting atau repost gitu. Jadi kita ajak orang-orang lain. Kolaborasi ini bisa juga dia kita bikin konten bareng, bisa kita numpang sharekan ke dia dan lain sebagainya ya. Artinya kita jangan takut untuk mengajak orang lain untuk menyuarakan kampanye kita. Jadi kayak kita jangan puas dengan apa yang sudah kita bikin, sudah kita suarakan, udah cukup nih, udah dapat 2.000 orang nih yang lihat, wah kita harus lebih dilibatkan lagi, betul. Terus konsisten. Nah ini konsisten penting di era sosial dan digital sekarang ini. Ini bukan cuman gejala audiens umum, kita juga mengalami. Pernah sih kawan-kawan lihat konten yang bagus, terus scroll, bagus, bagus, ketawa, lucu dan lain sebagainya, menarik dan semacamnya. Tapi setelah kita tutup handphone, kembali ke aktivitas, kita udah lupa apa yang kita tadi lihat gitu. Apa yang udah ini, karena pertama sifatnya cepat, kedua aktivitas kita juga membuat kita lupa dengan apa hal-hal kecil, hal-hal yang kita lewat di media sosial. Yang FYP aja bisa dilupain gitu, apalagi yang nggak FYP. Maka kuncinya adalah untuk membuat orang lain nempel nih si campaign ini ke dia nggak cukup sekali lihat sehari ini. Kalau dia sudah lihat hari ini, besok juga harus lihat lagi, posting baru lagi. Kalau dia ini lihat sampai dia nempel di dia, oke, lembaga ini atau si A lagi bikin campaign ini. Karena repetisi itu membuat itu, kalau kita nggak bisa membuat gebrakan satu konten yang bikin melekat di kepala orang, maka kita buat melekat di kepala orang itu dengan repetisi, dengan konten-konten. Ya gitu. Jaga interaksi, komen, balas DM dan lain sebagainya, libatkan. Atau kalau di posting, di caption di bawah bikin pertanyaan, bagaimana pendapat Anda, apakah di daerah Anda dan sebagainya. Libatkan orang untuk berinteraksi di situ. Monitor dan evaluasi setiap perkembangan. Ya itu tadi ya, sama sebenarnya di analisa yang konten itu dengan konten lain. Konten-konten kawan-kawan yang sudah dibikin juga dipantau dan dianalisa. Oh, konten ini terlibatannya bagus, konten ini nggak bagus. Jadi faktor-faktor apa aja kita pelajarin. Gitu. Kalau ada tim lebih bagus buat tim diskusi. Gitu. Tapi kalau misalkan kawan-kawan one man fighter, satu orang bikin konten, nyiapin perencanaan, ngedit, posting, balesin, nggak punya, ada galang daya. Silahkan kita bisa jadi tim diskusi kawan-kawan. Next, oke. Nah, tadi beda platform, beda karakter, terus perencanaannya apa aja. Nah, sekarang beda konten, beda lagi kesulitannya. Ini lain lagi nih, gitu. Tadi udah masing-masing platform aja udah beda-beda ya ternyata. Ternyata bukan platformnya aja, konten di dalam platform yang udah kita fokus nih, satu nih mau di Instagram nih brandingnya, itu juga masing-masing konten yang itu juga punya karakternya, punya kesulitannya. Pertama, poster dan infografis ini tingkat paling rumit dibanding semuanya. Ini kan gambar ya, sama kayak foto. Kok kenapa bukan video yang rumit? Kan video lebih susah bikinnya, harus ada suara, efek segala macam. Poster ini yang membuat beda, pertama dia ya ini saya bahas dulu ya, konten berbasis visual grafis, cocok untuk membuat ajakan langsung, punya data, pendukung kredibilitas,
informasi. Jadi kayak buat infografis, info-info di situ kita bisa masukkan di poster ya. Yang bikin rumitnya adalah dia memerlukan laptop dan membutuhkan skill editing dengan software-software yang ada di laptop. Entah itu Canva, entah kalau yang lebih itu ada Adobe, ada AI. AI itu maksudnya bukan AI Open AI ya, tapi yang buat edit. Nah, di situ kawan-kawan eh, ada Illustrator. Nah, di situ Photoshop gitu. Kawan-kawan itu butuh penambahan digital skill baru gitu. Karena kalau foto kan foto ya udah tinggal bawa tambah caption atau bikin slide gitu carousel. Nah, kalau poster butuh nanti kalau udah dimasukin bedanya foto dengan poster, kalau foto kan foto aja, poster itu ada gambar, ada tulisan, ada editing warna dan lain sebagainya lah gitu. Tambah-tambah yang lain. Nah, kalau belum lagi kalau kawan-kawan nyocokin warnanya, nyocokin fotonya kalau ada pakai foto, kalau nggak pakai foto kayak gimana supaya itu highlight, terus tulisannya, font dan lain sebagainya itu tuh butuh seni lagi. Makanya itu tingkat kesulitannya paling sulit. Nah, foto ini yang paling mudah justru. Konten kegiatan dan kondisi penerima manfaat bisa kayak gitu ya. Digunakan sebagai media dokumentasi, menarik perhatian dan emosi lewat ekspresi yang ditangkap kamera. Ya skill kameramennya aja nih itu sama insting kita melihat foto mana yang kira-kira menarik. Tingkat kesulitannya mudah. Kenapa ya? Foto kita ambil, kalau kita mau ubah tone warnanya atau Lightroom-nya, silakan. Udah tambah caption bawahnya. Buat dokumentasi kegiatan itu bisa cocok banget. Terus Reels atau video nih. Kontennya storytelling, dokumenter, eksplorasi kontennya luas, apalagi Reels ya, luas banget. Bahkan kalau kawan-kawan lihat yang sering muncul di beranda Instagram atau media sosial, kalau lihat yang muncul tuh video banyaknya yang paling depan, bukan foto-foto. Karena dia paling mudah untuk FYP. Mudah menjangkau audiens luas, dia sedang. Kenapa? Pertama, dia bisa dikerjakan di handphone. Terus udah banyak template-template di handphone yang kita bisa pakai di aplikasi kayak CapCut gitu. Eh, Kalaupun kita nggak pakai ini, kita bisa buat sederhana potongan-potongan video, tambah musik atau tambah lagu, keterangan, udah jadi. Di handphone udah bisa dilakukan. Selanjutnya, ini perencanaan dan manajemennya. Perencanaannya, ini kalau tadi perencanaannya kawan-kawan merencanakan mau merumuskan konten seperti apa nih buat satu satu kampanyenya ya. Nah, ini perencanaan detailnya nih, satu-satu kontennya nih. Tadi kan perencanaan global tuh persiapannya. Nah, sekarang udah tahu nih ini mau bikin konten apa aja. Nah, sekarang kita di detailing nih persiapan dan perencanaan si konten-kontennya dan manage semuanya. Pertama, perencanaannya, tentukan konten apa saja yang akan dibuat dan bahan materi. Nah, tadi udah ada nih bahan kontennya nih. Mau bikin 5 kali post foto, 4 video, 3 poster misalkan. Terus bahannya udah ada, foto-fotonya udah ada, terus informasi, datanya sudah ada. Gitu. Kita udah siap nih informasinya. Terus kita juga bisa lakukan prasurvei, rencanakan kebutuhan materi konten sebelum survei, survei. Jadi, nah setelah itu udah selesai, buat jadwal publikasi konten mulai dari pengenalan sampai ajakan. Bikin nih tahapan-tahapannya, berapa konten yang tadi itu. Anggarkan biaya jika diperlukan kalau mau iklan. Pastikan semua kebutuhan konten dipenuhi sebelum tanggal mulai publikasi. Ini udah siap nih. Seenggaknya sampai 5 sampai 3 konten ke depan sudah ada nih bahannya, sampai 4 konten ke depan. Jangan sampai nanti pas mau dibikin nyari bahan lagi, mau dibikin nyari bahan lagi. Kita udah siap, bahannya udah siap jaga konten 3 seenggaknya masuk ke draft jadi untuk dipublikasikan. Terus manajemen, pembagian peran tim selama proses publikasi, komunikasi setiap kebutuhan dan perkembangan, buat kalender konten, kontribusi konten sesuai jadwal, namun kontrol konten sesuai jadwal, namun jangan takut menambahkan ide baru. Nah ini ya, meskipun kawan-kawan udah punya perencanaan, udah punya timeline, tiba-tiba ide baru muncul, atau lihat gara-gara lihat orang FYP atau lihat konten lain, bikin juga deh kayak gini, cuman dengan cara saya, gitu. Ya nggak masalah, masukin selipin di tengah-tengah, kayak gitu.
Itu nggak masalah banget, silakan diatur aja. Diskusikan siapa hasil dan evaluasi prosesnya ya. Terus selanjutnya ini sebelum kita masuk ke sesi terakhir penutup, ini saya kasih ini kisi-kisi lah gitu. Kalau kawan-kawan mau konten, kalau misalkan blok banget, blok ide atau blok idenya ngeblok, nggak tahu mau bikin apa, belum kebayang. Ini contoh-contoh yang biasa umum digunakan. Kalau kawan mau bikin dengan cara kawan-kawan sendiri, silakan. Kalau dieksplorasi lagi, silakan. Pertama, storytelling. Cuplikan singkat menerima manfaat. Nah, jadi kayak profilnya penerimanya, entah itu perorangan atau masyarakat. Gitu. Terus sebelum dan sesudah, pernah nggak sih bikin ada konten before dan after. Nah, itu juga bisa dijadiin konten buat si si campaign kali kawan-kawan. Terus ungkapan langsung penerima manfaat, testimoni dan lain sebagainya itu di sini juga bisa disampaikan lah, wawancara gitu, ngobrol dengan ini. Jadi kayak kayak ngobrol natural nih, ketemu sama lagi ke lokasi yang mau kita kampanyekan, mau kita bikin donasi buat mereka, penerima manfaatnya lagi di situ, kita ngobrol. Jadi daripada selain ngobrol data, kita videoin aja gitu yang lagi ngobrol. Tiba siapa tahu dari video itu ada yang jadi konten bagus karena natural. Kalau tiba-tiba dia lagi ngobrol dia nangis atau segala macam, ya itu bisa jadi bahan ya setelah kita evaluasi tentunya layak atau tidak gitu, cek lagi. Karena banyak hal-hal tidak terduga selama kita proses, itu bisa jadi konten menarik buat orang-orang yang nggak tahu. Tahunya cuma jadi poster, tahunya cuma jadi foto, udah kita ada donasi, itu banyak banget yang nggak tahu prosesnya gitu. Jadi, nah makanya video-video, keterbiasaan kita membuat video itu menarik. Satu hari bersama, misalkan nih bikin konten, uh, mau penerima manfaatnya, kayak contoh dia buat berobat atau operasi, kita bikin satu konten satu hari bersama dia, ngapain aja sih dia seharian itu, gitu. Entah aktivitasnya, entah kayak gimana, itu bisa menarik juga. Terus testimoni donatur, kalau sudah ada donatur, cerita donaturnya, ngobrol atau kayak gimana, atau testimoni tulisan aja dibuat jadi poster, diposting di media sosial, testimoni itu. Surat terima kasih, misalkan kita setting nih si penerima manfaatnya, bisa nggak sih kalian bikin bikin surat gitu buat donatur yang udah bikin donasi, terserah dengan tulisan kalian sendiri, cara sendiri. Ini mereka nulis, terus kayak kita sebagai relawan, oh kita nerima surat nih dari penerima manfaat, kita bacain, terus ditambah ini jadi puitis sendiri dan menarik gitu. Selama itu tujuannya baik buat mereka, buat juga penerima manfaat, hal-hal kayak gitu jauh lebih baik daripada kita bikin sesuatu konten apa ya, cuman cuman menjadikan masalah orang lain untuk keuntungan kita. Kan kita menjadikan masalah orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Itu yang perlu diperbaiki. Jadi dipahami ya. Cuplikan tak terduga kayak tadi ya. Kita lagi ngobrol, kita lagi di perjalanan, kita karena kita lagi memvideo niatnya buat story atau segala macam, ternyata ada konten bagus. Nah itu yang sering banyak, justru yang sering mudah naik, yang hal-hal yang tidak terduga. Vlog-vlog singkat, ngobrol natural dan pengalaman sama ya, kayak gitu poinnya. Knowledge, ini pengetahuan, data singkat mengejutkan, maksudnya yang kayak itu tadi ya, kayak bikin 1 dari 5 orang setiap hari meninggal karena penyakit ini. Terus saat ini jutaan masyarakat Indonesia dan sebagainya, tulis jadi data-data lah sifatnya, tips and action. Jadi kayak persiapan kalau kalian mau menuju ke lokasi bencana, ini yang harus disiapin. Terus kayak actionnya seperti apa. Jadi kayak gitu tuh bisa juga jadi konten. Tujuannya sebenarnya memang konten itu kayak gak langsung kita bilang, ayo donasi. Tapi dengan orang sering perhatian ke konten kita, algoritma kita baik, donasi yang kita nanti naikkan juga di media sosial itu juga akan kembali naik. Tata cara donasi, gitu. Behind the scene ya, yang itu ya, yang nggak ketebak, dokumentasi penyaluran bantuan itu penting. VOV jadi relawan ini jarang nih yang bikin konten. Kan kawan-kawan kan bekerja bergiat di aktivitas sosial, bikin konten-konten gimana sih jadi relawan, entah itu ngobrol, entah itu kawan-kawan kayak ngobrol ngomong kayak gini di layar terus direkam dipublikasikan, atau
kegiatan sehari-hari, lagi persiapan berangkat, packing, berantakannya segala macam, ketawanya. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu juga menarik untuk diangkat. Cuplikan menariknya jadi relawan ya. Timelapse proses pembangunan atau penyaluran. Jadi bikin videonya di lama di timelapse. Terus suka dukanya jadi relawan. Hal-hal tak terduga. Ini lebih ke relawan-relawannya lah. Gitu. Kita semakin audiens mengenal relawan, ini membantu audiens juga ingin membantu relawan dengan donasi, ingin membantu mengenal masalahnya di lapangan, mengenal masalah-masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat, sehingga orang lebih mudah. Dan ini juga menjadi motivasi untuk lebih banyak lagi orang turun menjadi relawan, turun ke menjadi aktivis. Kenapa? Karena mereka melihat seperti apa sosok relawan itu. Ini yang jarang muncul. Kalau kawan-kawan ada satu tim ya, konten, kita bisa menyebutnya konten kreator, influencer lah, Pandawara lah contohnya ya. Mereka itu sebenarnya bisa dibilang rela konten yang menyoroti behind the scene dan relawan, kegiatan relawan. Kan mereka relawannya, mereka yang melakukannya. Mereka, proses mereka menjadi relawan itu yang dipublikasikan, akhirnya orang melihat Pandawara ini bukan Mbah Lembaga, tapi sosok orang-orang relawan gitu. Ketika mereka bikin kegiatan, kami akan datang di pantai ini bersih-bersih, orang semua terlibat. Turun bukan cuma pengen turun ngasih donasi, ngasih buat makan Pak, buat makan orang-orang yang kebersihan di sana. Bukan buat cuma ngebangun fasilitasnya, tapi turun langsung jadi relawan. Nah, itu pentingnya bagaimana kegiatan kita sebagai relawan didokumentasikan, dipublikasikan. Semoga ini bermanfaat ya buat kawan-kawan. Itu dari saya mengenai media sosial. Mudah-mudahan kawan-kawan kalau ada yang insight-insight dari kawan-kawan sharing, silahkan. Terima kasih, saya serahkan ke Kak Zahra selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Hani atas materi dan beberapa contoh praktik yang udah dibagikan ke teman-teman. Nah, menurut aku hari ini kita mempelajari dua pilar penting yang kalau aku highlight. Yang pertama pastinya gimana cara membangun dan menginisiasi uh, layanan lokal melalui platform Galang Daya. Kemudian yang kedua yang gak kalah penting yaitu menguatkan dan bagaimana menyebarluaskan inisiatif tersebut melalui strategi media sosial. Nah, sebelum kita menutup sesi hari ini, masih ada sedikit waktu lagi. Jadi, aku akan buka ruang untuk tanya jawab, refleksi, ataupun berbagi pengalaman dari teman-teman peserta. Jadi, silahkan kawan-kawan gunakan ruang ini tidak hanya untuk bertanya, tapi juga untuk berbagi praktik ataupun tantangan di lapangan yang selama ini kawan-kawan hadapi. Karena proses belajar pastinya akan jauh lebih kuat ketika berangkat dari pengalaman yang nyata. Silakan kawan-kawan yang mau berbagi pengalaman ataupun bertanya soal mungkin tips gimana cara uh, berkampanye yang bisa membuat publik mau berpartisipasi ataupun hal-hal lain yang sekiranya masih relevan dengan pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Nurmala. Ya, saya pengen apa ya, curhat, Ya. ambil bertanya. Iya, yayasan saya ini udah dari tahun 2004 ya, kami membuat itu. Nah, itu saya ini hanya untuk mendirikan taman kanak-kanak waktu itu. Nah, terus keduanya saya pengen bekerja dengan legal gitu. Jadi tidak misal karena saya ini mendampingi korban pelecehan seksual, KDRT dan perkosaan gitu, dan ABH, anak berhadapan dengan hukum. Jadi kalau saya ada yayasan berarti saya kerjanya legal untuk mendampingi mereka, hanya untuk menguatkan gitu. Nah,
saya itu nggak percaya diri untuk meminta bantuan. Jadi dengan biaya sendiri, uang sendiri, ini ada kesempatan bagus ya caranya gimana. Udah selama bertahun-tahun panjang ini, saya bersama teman-teman bilang, kamu sebagai apa ya, eh, apa itu namanya? Apa yang kerja tidak dibayar itu loh. Jadi jadi jangan mengharapkan kalau mau bergabung di sini ada uangnya gitu. Kami selalu didampingi oleh wartawan. Misalnya memang sih apa namanya nama yayasan saya dikenal gitu. Cuma nggak ada untuk bantuan, untuk ada apa itu nggak ada gitu. Nah, paling kalau mengembalikan korban trafficking ke daerah, misalnya ke Bandung atau ke Lampung itu eh, apa DP3 itu yang provinsi kerjasama dengan mereka, misalnya mau dikembaliin dengan dirembes atau dijemput gitu kan. Nah, itu paling itu gitu. Saya senang sekali. Mohon bimbingannya nanti bagaimana cara mendapatkan uang karena saya tidak pede dan tidak percaya diri untuk meminta-minta gitu. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurmala udah ikut sesi hari ini, sudah menyampaikan ya bagaimana cerita dan kondisinya. Kita di sini standby untuk pendampingan. Nanti kalau dari Bu Nurmala sudah punya, misalnya punya project atau penggalangan ya, atau kegiatan atau campaign nih, tapi nggak tahu mau mulai dari mana, atau sudah punya ada tim, nanti komunikasikan aja dengan kami, ada di grup, nanti kita bisa jadi bikin meeting dengan timnya, kita siap kok mendampingi, mulai dari mana, terus apa yang mau diangkat, kita bisa bantu, nanti sampai campaignnya. Yang penting adalah inisiasi dan rencana campaignnya apa yang mau dibikin keluar dulu deh dari Bu Nurmala dan timnya, gitu. Sehingga kita juga bisa tahu ya, gitu. Kita berangkat dari ide dari Bu Nurmala, gitu. Tapi kalau misalkan belum tahu nih idenya, tapi punya data-data masalah di sekitarnya atau lembaga yang lagi dihadapin, sharing aja ke kita insya Allah kita siap nih. Karena kemarin juga ada dia bingung mau apa yang diangkat, tapi ternyata dia punya listnya 12, banyak banget gitu. Ada ketika kita udah ngobrol, kita tentuin dulu, nih 3 dulu deh gitu, jangan dulu berpikir semua dibikin 12, akhirnya fokusnya pecah, KP-nya pecah, mana yang mau dinaikin, donaturnya juga jadi tanda kutip kayak kanibal ya, rebutan gitu, rebutan makan-makanin nih, mau mana yang mau diselesain. Jadi yang harusnya dapat masing-masing dapatnya satu campaign selesai karena kepecah banyak, lebih kita fokus aja dulu selesai. Kita bikin 3, tapi 3 juga simpan dulu, satu dulu naikin satu sekian bulan, campaign-kan dengan pertama paling paling cepat bisa dilakukan, kedua kebutuhan dananya nggak besar sehingga itu akan menimbulkan domino. Misalnya ini dia nggak besar ya, dia mungkin di bawah 10 juta. Jadi ketika ini udah bisa dilaksanain, itu memberikan dampak positif, semangat. Oh, udah selesai ini satu, nafas lega, laporan juga jadi ke internal juga, ini ke kita juga dapat gitu. Itu untuk memunculkan semangat untuk menyelesaikan. Oke, yang kedua nih apa yang kita bikinnya nih. Jadi kita bisa buat seperti itu gitu. Tinggal nanti yang penting ada bahan, nggak bingung, kita juga bingung karena yang tahu masalah dan kondisinya lembaga masing-masing aktivisnya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Tapi gini, kami di yayasan itu kasus kemanusiaan ya, korban-korban pelecehan seksual, terus apa perkosaan gitu, persetubuhan anak di bawah umur gitu. Nah, itu gimana itu? Kita mau kampanyekan mereka kan anak-anak, gimana itu? Itu udah ada juga kita yang sudah tayang. Kita bikin uh, bantuan kesehatan ya, buat kan biaya pemulihan. Oh iya, Kayak itu. bantuan pemulihan untuk korban kekerasan wanita dan anak, Hmm, perempuan dan anak gitu. Nah itu iya.
Kita pertama untuk dokumentasi, nanti kita kan besok ada materi tentang narasi dan visual. Di situ akan kita bedah bagaimana sih etika saranya. Kalau saya bahas sekarang bagian itu, nanti besok gak ikut. Jadi kita akan bedah besok Iya, bagian itu. kan Hari gini ini Kak. yang pasti memang ada yang udah kita bikin. Nanti cek aja di Galang Daya, ada Iya, yang buat betul. kekerasan seksual, pemulihan ya. Itu Iya, fotonya. eh, Ya yang bisa kita kasih clue-nya adalah foto korbannya kita nggak tayangkan. Tapi iya. tenaga medis, kondisi aktivitas kayak lagi apa namanya dokter Visum, lagi visum ya. apa namanya istilahnya Lagi kanan visum. darah kayak gitu kan, itu kan tangan doang ya segini, Iya. itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan gitu. Nah, nggak masalah. Terus atau Iya. kelihatan si dokternya lagi ini. Terus ada satu foto dia lagi, tapi itu bukan korban, tapi lebih ke penyuluhan. Tapi keterangannya juga sini proses penyuluhan terhadap kepada masyarakat di sekitarnya. Itu dokumentasi dosen nggak boleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah wajah korban terang benderang ditulis di foto dipajang, itu Oh, jangan. Kita juga iya, menjaga, apalagi kan siap. anak-anak dan lain sebagainya kan, dia masih harus sekolah, dia harus pendidikan, Iya. ya, sampai nanti Psikolog mungkin yang jelas ya. dibahas Trauma deh. pemulihan. Nah itu nanti kita bahas besok tuh, menarik tuh Oh, iya. Baik. visual. Terima kasih Kak. Terima kasih, Wi. Sama-sama, Bu Nurmala. Teman-teman masih ada yang mau bertanya atau berbagi ceritanya? Sama aku juga mau mengingatkan teman-teman yang belum absen untuk mengisi absensi yang linknya sudah aku taruh di chat. Kemudian ada juga link feedback sesi hari ini supaya besok sesi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan. Boleh langsung raise hand aja atau via chat kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait strategi berkampanye di media sosial. Selamat siang, suara saya kedengaran jelas? Jelas sekali. Iya, salam kenal semuanya. Eh, saya dari Puzzle Indonesia. Sedikit berbagi sebenarnya, Kang. Jadi kalau di Puzzle sendiri memang pernah mengadakan beberapa campaign. Jadi eh, yang cukup kami nyatakan berhasil itu ada dua. Pertama yang di Stand Up by L'Oreal Paris, itu kita melawan pelecehan di publik, pelecehan seksual di publik. Kemudian juga yang satu itu campaign for good, untuk aplikasi campaign kita kampanye untuk mewujudkan pendidikan anak dengan HIV mendapatkan alat sekolah gratis. Jadi eh, yang perlu saya share di sini adalah ketika kita melakukan campaign, memang kita tidak bisa langsung mendapatkan hasilnya gitu. Maksudnya dalam arti ketika kita mau bikin campaign, kita sudah create eh, se se apa namanya semaksimal mungkin, seinklusif mungkin. Kita memang harus butuh butuh apa namanya butuh timing untuk ya bersabar, karena memang campaign itu tidak tidak seperti apa ya, kita pengajuan proposal ke donor terus tiba-tiba langsung berapa minggu langsung dapat gitu kan, dalam dalam jumlah yang kita ajukan di proposal gitu. Kita nggak bisa memakai skema yang sama di campaign, karena kita butuh beberapa waktu gitu, durasi yang memang cukup lumayan lama, tapi kita bisa melihat bahwa apakah isu kita ini cukup inklusif dan cukup di apa namanya diperhatikan dalam tanda kutip oleh pengikut kita atau oleh orang-orang yang memang di sekitaran kita di masyarakat gitu. Karena eh, pemilihan pemilihan isu itu juga menjadi hal penting sebenarnya, karena kemarin aja kita pas yang campaign for good itu kita juga lagi mikir bagaimana nih kita bisa mewujudkan anak-anak dengan HIV yang mau bersekolah gitu kan. Tapi memang eh, apa namanya kita sampaikan betul bahwa memang si donasi ini atau si hasil dari campaign ini benar-benar kita benar-benar kita salurkan kepada anak-anak dengan HIV. Jadi memang selain kita memberikan campaign, setelah itu pun setelah setelah donasi yang dikumpulkan di campaign, orang-orang yang mendonasi pun akan bisa melihat kemana eh,
apa donasi atau dana yang sudah disalurkan lewat campaign itu. Jadi memang setelah campaign itu selesai, apa yang sudah dilakukan setelah campaign juga itu penting disampaikan atau di apa transparasi untuk apa namanya orang juga melihat bahwa oh iya benar bahwa campaign yang dilakukan oleh Puzle Indonesia atau lembaganya Bapak Ibu semuanya ini benar gitu. Apalagi ya, itu sih dan saya berterima kasih banget diberikan kesempatan lagi untuk bisa ikutan 2 hari ini karena memang buat saya meskipun saya sudah melakukan kami sudah melakukan 2 kali campaign dan beberapa campaign yang kecil-kecil lumayan juga kecil gitu lumayan lumayan apa namanya pernah kami lakukan tapi kami juga masih butuh insight-insight baru karena apa namanya campaign itu nggak akan sama dengan campaign yang satu dengan campaign lain itu nggak akan sama gitu skema atau mekanismenya gitu aja Mas Mbak makasih. Makasih Kak Iwan untuk sharingnya. Saya jujur senang dan berterima kasih ini bisa ada yang sudah punya cerita dan paham bagaimana nafas kreator untuk eh, penggalangan ini dan paham memang butuh butuh nafas yang panjang ya. Kalau bedanya mungkin kalau kita paham kalau ibaratnya di penjualan marketing itu apa namanya menggalang donasi bekerja sama dengan perusahaan CSR itu B2B. Nah ini kita B2C. B2C itu lebih rumit dibanding B2B. Makanya kenapa banyak orang perusahaan-perusahaan juga yang kalau jualan itu lebih mengutamakan nyari yang mitra kerjasama langsung beli partai dibanding nyari B2C harus awareness lah, promo, iklan dan segala macam. Bayar ini bayar itu lebih besar lagi dan lebih apalagi kita yang sifatnya untuk kemanusiaan yang manfaatnya oleh pendonasi ini nggak dirasakan langsung, tapi kita mencari empati mereka untuk nih menyelesaikan masalah orang lain gitu, bukan menyelesaikan kalau kalau marketing jualan untuk menyelesaikan masalah si pembeli butuh apa, lapar segala macam itu masalahnya dia beli ke kita selesailah solusinya. Nah di sini kita mencari tanda kutip pembeli, donatur, untuk menyelesaikan masalah orang lain. Maka kreator dan kita yang membuat campaign butuh kreativitas, kesabaran, rasa ingin tahu, terus apa ya analisa, evaluasi itu ya benar. Saya terima kasih Mas Iwan bisa menyampaikan itu gitu. Dan kami pun di Galang Daya kan terus terang kita masih baru ya udah. Ini batch keempat, satu batch rata-rata itu 25. Seperti saat ini lah 25 gitu. Artinya ini member yang hampir ke 100 gitu. Ke 100-an nih untuk si gabung ke Galang Dayanya ini. Kita juga butuh dari kawan-kawan, mau itu kampanyenya apapun, silahkan diskusikan, mau punya yang kecil atau yang besar. Kita pun butuh evaluasi dan bagaimana sih men-treatment si campaign-campaign yang berbeda-beda. Nah, kawan-kawan mah dari satu lembaga, ini fokusnya di tentang kesehatan anak, fokusnya tentang lingkungan, fokusnya advokasi, fokusnya tentang kesehatan mental, apa namanya, penderita dan lain sebagainya lah, sakit apa, HIV, AIDS dan lain sebagainya lah. Kawan-kawan fokus dan capacity. Nah, kami di sini butuh banyak data dari berbagai itu untuk kita bisa nanti punya formulasi. Oh, kalau untuk si kampanyenya bencana, formulasinya ini buat kampanyenya. Formulasi untuk kampanyenya lingkungan ini, untuk formulasi kampanyenya si apa namanya anak dengan gangguan mental, kesehatan dan lain sebagainya, formulasinya ini gitu. Jadi kawan-kawan nih di batch-batch awal sampai 100 sampai 200 member, kita ayo kita jadi bareng-bareng jadi memberikan formulasi-formulasi, memberikan kita juga punya bahan evaluasi sehingga nanti campaign kawan-kawan yang pertama, yang kedua, yang ketiga nanti berikutnya kami datang pun sudah dengan banyak bahan evaluasi dari kawan-kawan dari yang lain-lain sebagainya. Jadi ayo nanti si Galang Daya ini kalau sudah semakin banyak
yang campaign di sini, ini juga manfaatnya akan dikembalikan lagi ke kawan-kawan yang nanti buat campaign-campaign berikutnya. Ilmunya atau hasilnya akan juga kita kembalikan nih. Oh Mas bikin ini nih, ada lembaga dari ini nih, bikin kayak gini juga. Nah kayak tadi kan Ibu Nurmala tentang kesehatan pemulihan korban kekerasan. Kami dengan tidak dan tanpa ragu akan men-sharing hasil dari yang campaign yang lain. Dan kalau kawan-kawan sendiri mau nanya-nanya ke ini, gimana sih ini? Butuh proses. Nah, lewat Galang Daya, kita merangkum evaluasi dari lembaga ini bisa saling dibantu. Nah, ini salah satu bisa dibilang kelebihan dan keunggulan gitu. Karena kawan-kawan bisa langsung dengan kita interaksi dengan kita, punya bahan dari lembaga-lembaga lain kita bisa sharing gitu. Yang pasti bukan bahan materinya ya yang akan kita sharing, tapi hasil dan formula-formulanya, baik dari konten, narasi dan lain sebagainya lah. Perencanaan nanti kita juga bisa semakin banyak, istilahnya kalau AI itu semakin banyak dikasih perintah, dia semakin sering tuh otak dia semakin belajar. Nah sama kayak kita juga semakin dikasih perintah, semakin dikasih ayo ini tugas ini, campaign ini. Galang Daya ke depan bersama kawan-kawan, kita nggak mau sendiri nih. Gitu. Sekarang justru karena tujuan kita ingin menghidupkan OSM untuk bertahan, jangan sampai berhenti. Itu tujuannya. Terima kasih mungkin. Ya, saya Rizal kembali lagi. Oh iya. Menarik dan saya apresiasi kegiatan ini karena kalau mau bicara tadi Pak Iwan itu butuh khusus. Memang di dalam setiap lembaga itu kalau berbicara info bagian informasi itu ada sedikit kadang dari itu, maksudnya dia lekat di program gitu kan, enggak berdiri sendiri. Jadi kesulitannya kadang di situ. Orang-orang informasi, orang komunikasi itu seperti itu. Jadi kadang dia tidak bisa berbuat banyak. Alhamdulillah dengan kegiatan ini kan sebuah terobosan baru sih kalau saya. Bagaimana bisa menyatukan teman-teman informasi itu, teman-teman yang kerja info dokumentasi itu, bagaimana bisa membuat yang terbaik untuk kampanye isu-isu lembaganya misalnya. Karena kalau kita lakukan selama ini ya, selama saya rasakan di komunikasi. Kalau kita kampanye sendiri-sendiri ya enggak itu. Apalagi kalau bicara isu masyarakat adat misalnya. Waduh, saya nggak itu kan, nggak laku kalau untuk kalangan Gen Z itu. Nah mungkin di kesempatan ini kita bisa diskusi banyak bagaimana membuat formula yang lebih bagus lagi tentang isu masyarakat adat misalnya, hal-hal yang agak serius gitu, yang bisa sampai ke segmen bawah, segmennya milenial, segmennya Gen Z misalnya. Itu yang saya belum dapat juga itu sampai sekarang formulanya untuk isu-isu berat seperti itu. Mungkin itu dulu Mas Tani dan Mbak Sarah. Ya dilanjut tadi. Ya, Mas Afrizal dari Karsa Institute, terima kasih Mas untuk dukungan dan semangatnya. Ini mudah-mudahan diterima nih tujuan dan rencana harapan baiknya juga oleh semua lembaga yang hadir hari ini. Karena memang betul kita kalau bisa dibilang nilai jual, wah Galang Daya ini masih baru. Justru kita bedanya ya kita bisa menjadi penghubung evaluasi dan pembelajaran analisa dari berbagai lembaga untuk membantu lembaga yang lain gitu. Jadi kayak bisa kembali lagi ke tadi kalau tadi Mas Afrizal, ya saya juga belum punya formulasinya. Ya serahkan semua data dan rencananya ke kita buat penggalang pekerjaan, itu bisa jadi data juga buat kita. Nanti kita juga bisa insight dari lembaga dari pengajuan ini Mas begini kita sharing lagi gitu yang cocok dengan Mas Afrizal. Karena insight dan data itu bukan hanya dari keberhasilan, dari kegagalan dan dari yang nggak berjalan, misalnya yang kurang berjalan, kurang tidak maksimal, itu juga insight, itu juga bisa jadi bahan lagi. Kita juga bisa sharing lagi, Mas ini kurang maksimal, kemarin kayak gini. Artinya kalau udah ada yang bikin yang sama, ini bukan campaign di websitenya ya, tapi campaign di media sosialnya, bikin bentuknya yang sama, formatnya yang sama, berarti harus ada faktor lain Mas, apa nih buat naikinnya, itu bisa jadi evaluasi. Jadi kita bisa jadi hubnya lah buat kawan-kawan biar nggak berpikir nggak merasa bekerja sendirilah dalam campaign ini gitu. Itu kawan-kawan
Di sini yang membedakan kenapa Galang Daya Fawad apa ya bisa bisa kalau kawan-kawan manfaatkan untuk kampanyenya. Nah, ini udah lewat dari 17 menit, dari jam 11. Saya kembalikan ke hostnya dulu, ke Kak Zahra. Mau dilanjut atau tidak, sesi berikut pertanyaan, saya silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya, kawan-kawan. Ya, jadi aku rasa udah terjawab dengan jelas pertanyaan teman-teman dan mungkin curahan hati juga dari teman-teman. Semoga jawabannya bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang selama ini dirasakan. Karena udah 11.17 juga, teman-teman, kita berada di penghujung sesi latihan ini. Aku mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi teman-teman semua sepanjang sesi, mulai dari kita bahas soal inisiatif pelayanan lokal, sampai strategi optimalisasi media sosial untuk kampanye. Menurut aku hari ini kita udah mengambil satu langkah untuk membangun fondasi yang sangat penting untuk keberlanjutan gerakan dan organisasi masyarakat sipil ke depannya. Aku juga berharap setelah sesi ini teman-teman bisa mulai merefleksikan kembali isu dan inisiatif apa yang mungkin bisa mulai didorong dari lembaganya masing-masing, kemudian bisa juga mengidentifikasi peluang penguatan kampanye melalui platform Galang Daya dan ataupun media sosial teman-teman. Akhir kata, terima kasih kepada Mas Anies sebagai pemateri hari ini yang sudah menjelaskan dengan jelas secara komprehensif dan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan terlibat secara aktif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal awal juga untuk memperkuat inisiatif lokal dan memperluas dampak bersama serta memperluas jejaring. Sampai bertemu kembali di sesi pelatihan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga have a nice day. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.